Situasi lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama di puncak arus mudik Lebaran 2022 terpantau ramai lancar. Meski demikian, diprediksi hari ini volume kendaraan akan melonjak hingga 200%. Situasi arus lalu lintas di ruas tol Cikampek kilometer 70 pada puncak arus mudik terpantau kondusif. Tidak ada antrean baik sebelum maupun sesudah memasuki gerbang tol Cikampek Utama 1 sehingga kendaraan dapat melintas tanpa hambatan dengan kecepatan normal. Hingga saat ini jumlah volume kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikampek Utama sudah mulai mengalami peningkatan yang signifikan hingga lebih dari 2 kali lipat dari prediksi awal, yaitu mencapai 75.000 kendaraan. Lista. Lalu bagaimana pantauan terkini arus mudik di gerbang tol Cikampek Utama? Kita bergabung dengan rekan Nadia Valeri di sana. Selamat sore, Nadia. Bagaimana situasi lalu lintas di tol Cikampek? Selamat sore Syafa dan juga pemirsa. Sebelumnya dapat kami informasikan terkait kondisi arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama 1 kilometer 70 saat ini terpantau ramai lancar, tidak terlihat adanya kepadatan kendaraan maupun antrian. Antrian di gerbang tol ini hanya kurang lebih dari 200 hingga 500 meter saja, masih dalam keadaan normal. Kemudian untuk saat ini pihak kepolisian tengah memberlakukan 2 skema untuk di ruas tol Cikampek. Yang pertama dimulai dari kilometer 47 hingga kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama 1. Ini diberlakukan sistem ganjil genap yang diiringi dengan sistem kontraflow. Hal ini dipilih sebagai bentuk akomodir dari pengendara yang berasal dari arah tol Cipularang Bandung yang hendak menuju ke Jakarta, sehingga pada pukul 10 pagi tadi akhirnya pihak kepolisian telah kembali membuka jalur sehingga pengendara dari Bandung bisa melintas melalui ruas tol Jakarta Cikampek menuju Jakarta. Kemudian dari kilometer 70 hingga menuju kilometer 414 tol Kali Kangkung Semarang, pihak kepolisian memperlakukan sistem ganjil genap yang diiringi dengan sistem satu arah ataupun one way. Seiring dengan meningkatnya volume pemudik di tahun ini, berdasarkan data dari pihak Jasa Marga pada periode 22 hingga 28 April 2022, tercatat sudah ada sebanyak 84.234 kendaraan yang masuk melalui gerbang tol Cikampek Utama menuju ke arah Jawa. Angka ini jika dikumulatifkan ini ada sebanyak 372.048 kendaraan, meningkat sebesar 62,2% apabila dibandingkan dengan lalu lintas dalam keadaan normal. Sementara untuk hitungan kumulatif ini dari gerbang tol utama yang meninggalkan wilayah Jabodetabek ada 4 gerbang tol besar, yakni dari gerbang tol Cikupa arah Merak, kemudian gerbang tol Ciawi arah Puncak, lalu gerbang tol Cikampek Utama, dan juga ini gerbang tol Kaliurip bisa mencapai 1,1 juta kendaraan. Syafa. Iya, Yasmin Atania, kapan prediksi puncak arus mudik terjadi di tol Cikampek? Ya, Syafa dan juga pemirsa, hingga saat ini pihak Jasa Marga masih terus melakukan perhitungan terkait puncak arus mudik. Karena tadi berdasarkan keterangan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang sempat meninjau kondisi di gerbang tol Cikampek kilometer 70 ini, mengungkapkan bahwa masih ada sekitar 200.000 masyarakat yang belum melakukan perjalanan mudik. Dan juga diinformasikan terkait dengan update terbaru bahwasanya pemberlakuan sistem one way yang dimulai dari kilometer 70 hingga kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung ini akan diperpanjang bukan hanya hingga pukul 24 ini hari nanti, melainkan pukul 8 besok pagi. Kemudian dari pukul 9 hingga pukul 10 esok hari ini akan dilakukan sterilisasi terlebih dahulu, dan diharapkan bagi masyarakat yang hendak melakukan perjalanan dari arah timur menuju barat ataupun dari arah Jawa menuju Jakarta dapat memanfaatkan momen dari pukul 10 pagi esok hingga pukul 4 sore. Syafa. Ya, Yasmin, selama pantauan Anda di tol Cikampek terkait pemberlakuan sistem satu arah atau ganjil genap ini, apakah efektif untuk mengurai kepadatan lalu lintas di sana?
Ya, Syafa dan juga pemirsa, berdasarkan pemantauan kami sejauh ini, memang untuk situasi terkini jika dibandingkan dengan hari kemarin ini nampaklah berbeda. Di hari kemarin sempat terjadi antrian kendaraan di pagi hingga siang hari yang mencapai 10 km dimulai dari kilometer 62 hingga menuju ke kilometer 72. Akan tetapi untuk saat ini pantauan arus lalu lintas terpantau ramai lancar, tidak terjadi adanya penumpukan ataupun antrian kendaraan yang begitu berarti. Syafa. Ya, Yasmin, terkait rest area yang ada di Tol Cikampek, bagaimana kondisinya dan apakah antrian di rest area ini cukup memengaruhi atau menambah kondisi kepadatan di Tol Cikampek? Ya, Syafa dan juga pemirsa, pihak dari Jasa Marga pun menginformasikan beberapa titik ya yang menyebabkan kemacetan di ruas tol Jakarta Cikampek. Salah satunya adalah di rest area sekitaran kilometer 50 hingga 60. Namun sejauh ini apabila kita melihat situasi terkini ya di gerbang tol Cikampek utama, nampaknya sudah mulai berkurang kondisi kepadatan yang terjadi di beberapa rest area yang berada di wilayah atau di ruas tol Jakarta Cikampek ini, sehingga dengan adanya penerapan sistem ganjil genap dan juga sistem kontraflow yang dimulai dari kilometer 47 hingga ke tempat saya melaporkan kilometer 70 ini sudah cukup efektif dalam mengurangi kepadatan para pemudik. Syafa. Baik, terima kasih Yasmin Atania melaporkan langsung dari Tol Cikampek dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, 3 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, Stasiun Pasar Senen Jakarta terpantau ramai pemudik. Mayoritas para pemudik merupakan mereka dengan tujuan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pemudik semakin ramai memenuhi area Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat di 3 hari menjelang Lebaran. Mayoritas destinasi para pemudik ini bertujuan ke Yogyakarta, Solo, Surabaya, Malang, Cirebon, dan juga Bandung. Jumlah tempat duduk di seluruh keberangkatan dari Daob 1 Jakarta berjumlah 792.725. Sementara untuk Stasiun Pasar Senen disediakan sebanyak 19.600 tempat duduk per hari. Lalu bagaimana situasi terkini di Stasiun Pasar Senen Jakarta? Ada rekan kami Gilang Praditya di sana. Selamat sore Gilang Praditya, bagaimana kondisi Stasiun Pasar Senen saat ini? Ya, Syafa dan juga pemirsa, untuk kondisi Stasiun Pasar Senen sendiri ini 3 hari menjelang Lebaran. Tadi dari pantauan kami juga sudah dipadati oleh para pemudik yang akan melakukan perjalanan ke Pulau Jawa. Di mana tercatat sejak pagi tadi ini sudah ada 18.600 penumpang yang diberangkatkan di Stasiun Pasar Senen atau sudah mencapai 91% dari kapasitas yang disediakan, yaitu sebanyak 20.500. Nah, untuk kereta api yang diberangkatkan dari Stasiun Pasar Senen sendiri ini juga ada sebanyak 28 kereta api per harinya. Dan memang sejak tanggal 27 April 2022 kemarin ini Stasiun Pasar Senen sudah mulai dipadati oleh penumpang yang akan melakukan mudik pada tahun ini. Namun diprediksi ini puncak arus mudik akan terjadi maksud kami pada mulai hari ini, yaitu tanggal 29 April 2022 hingga tanggal 1 Mei 2022 nanti. Adapun mayoritas keberangkatan paling banyak di Stasiun Pasar Senen ini sendiri diantaranya keberangkatan untuk ke daerah Yogyakarta, lalu juga ada Solo Kutuarjo, Purwokerto, Kebumen, Semarang, Surabaya, Malang, Cirebon, dan juga Bandung. Dan pemesanan tiket kereta api sendiri ini untuk area DAOP 1 Jakarta secara keseluruhan sudah mencapai 87% dari total tiket yang disediakan untuk masa pra-lebaran 2022, yakni 22 April sampai 1 Mei 2022. Nah, untuk mengantisipasi adanya lonjakan penumpang untuk di Stasiun Pasar Senen sendiri, ini sudah mengantisipasi dengan adanya tambahan petugas yang disediakan di sejumlah titik Stasiun Pasar Senen yang untuk nantinya ini membantu para penumpang untuk mengecek tiket, lalu juga memberikan informasi dan juga mengatur alur penumpang agar tidak adanya penumpukan.
dilakukan. Nah, bagi penumpang yang sudah melakukan vaksin booster atau vaksin dosis ketiga, ini mereka juga tidak perlu lagi menunjukkan hasil tes negatif berupa antigen. Namun bagi para penumpang yang baru melakukan tes vaksin, maksud kami baru vaksinasi dosis pertama dan juga dosis kedua, masih harus menunjukkan hasil negatif dari tes antigen yang berlaku 1 kali 24 jam. Syafa. Ya, Armalina, apakah pengelola di Stasiun Pasar Senen menyediakan tiket tambahan bagi para pemudik yang mungkin datang secara mendadak ke sana? Ya, Syafa, sejauh ini dari informasi terakhir yang kami dapatkan bahwa memang proses pembelian tiket ini sudah berlangsung sejak pekan lalu, yang artinya memang sejauh ini penumpang masih diperuntukkan untuk membeli tiket secara online, dan untuk penumpang begitu yang baru akan melakukan perjalanan dan baru membeli tiket ini mungkin masih tersedia. Cuman memang untuk kuotanya sendiri ini tidak terlalu banyak begitu, sehingga memang sudah diimbau sejak awal dari pihak PT KAI ini bahwa bagi penumpang yang akan melakukan mudik ini diperuntukkan membeli tiket secara online begitu dari 1 minggu sebelum Lebaran. Baik, terima kasih Armalina melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta.